الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri, karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab yang memerintahkan kita untuk selalu amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca hadis yang kedua dalam bab ini, atau hadis yang ke-185 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah kemaksiatan. Ya, nah dalam hadis ini dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan kepada kita. Hadis ini datangnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Apa kata Nabi? Qala ma min nabiyyin ba'asahu Allahu fi ummatihi, tidaklah ya setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk umatnya, qabli, sebelum aku diutus, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, melainkan di sisi nabi yang Allah utus untuk setiap umatnya itu ada sekelompok hawariyun. Apa itu hawariyun? Hawariyun artinya sekelompok
orang-orang yang cinta atau setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus kepada mereka. Ya, jadi ini sudah menjadi sunnatullah. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi, meskipun sebelum aku diutus, kata Nabi Muhammad, itu pasti ada kelompok-kelompok orang yang menjadi pencinta ataupun pengikut para nabi yang Allah utus. Ya, itu bukan saja berlaku ya sejak diutusnya para nabi, dan bukan hanya berlaku sejak diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi pasca ataupun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada saja sekelompok orang yang suka dan ada saja sekelompok orang-orang yang tidak suka kepada Nabi yang Allah utus untuk mereka. Ya. Nah, di zaman sekarang kita bisa membayangkan, ya, ada sekelompok orang-orang baik, para alim ulama, para kiai, para asatizah, ya, yang mereka adalah merupakan warasatul anbiya, ya, sekelompok pewaris para nabi, sekelompok yang menjadikan ya orang-orang tersebut meneruskan misi para nabi. Tentu di zaman sekarang aja banyak orang yang suka dan gak kalah juga banyak orang yang tidak suka kepada para ulama ataupun ya para guru yang memang benar-benar mereka itu adalah sebagai pewaris para nabi. Ya, makanya sudah suatu hal yang biasa adanya hinaan, cercaan, makian, intimidasi, kriminalisasi dan lain sebagainya. Itu sudah apa? Sudah ada sejak Allah mengutus nabi-nabi terdahulu, bahkan sampai sekarang ya, sejak apa? Adanya para ulama yang menjadi pengganti para nabi dan rasul yang Allah utus, ya, itu. Nah, mereka yang menjadi ya kelompok orang-orang yang setia, yang cinta kepada para nabi yang Allah utus kepada mereka, ya. Wa ashabun ya'khuzuna bisunnatihi, ya, dan juga para ya teman-teman yang mereka itu ngapain? Ya, mengambil ya tuh dan mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah ataupun perintah-perintah yang diperintahkan oleh para nabi kepada mereka. Ya. Jadi mereka itu bukan hanya setia segala macam bentuk ajaran-ajaran, segala macam bentuk syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Mereka apain? Mereka mau mengikuti dan mentaati. Ya, jadi bukan sekedar ikut-ikutan belaka. Ya, bukan hanya sekedar bilang cinta Rasul, tapi gak mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasul. Ya, bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang cinta kepada para ulama, tapi ilmu yang diajarkan oleh para ulama mereka enggak pakai. Bukan seperti itu. Ya, mereka tuh para sahabat-sahabat yang memang hidup di masa Nabi, mereka bukan hanya cinta tapi benar-benar mau mengikuti dan menjalankan, bahkan menjadikan para nabi itu sebagai apa? Qudwah bagi mereka. Ya, sebagai apa? Ikutan bagi mereka dalam apa? Melakukan segala kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh nabi yang Allah utus kepada mereka. Jadi bukan hanya sekedar kita bilang kita cinta nabi, tapi kita mau ngapain? Mengikuti ajaran nabi.
Bukan hanya kita mau melakukan suatu perbuatan atau amal, tapi kita tanya apakah amal atau perbuatan yang kita lakukan itu ya sesuai dengan ajaran dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi atau tidak. Ya, tuh. Ini yang kita katakan dengan nama istilah namanya bid'ah dolalah. Ya, suatu perbuatan yang tidak dilakukan Nabi dan perbuatan itu menyimpang dari ajaran-ajaran syariat yang ada. Ya, sekarang udah mulai banyak tuh. Ya, kita lihat yang namanya orang-orang melakukan atau merayakan walimatul arus contohnya. Ya, sekarang sekelompok orang-orang Islam udah ikut-ikutan. Ya, saat perayaan walimatul arus itu udah ada media yang namanya taktik atau TikTok gitu. Ya, itu sekelompok emak-emak ikut-ikutan joget bareng. Ya, itu seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani saat mereka melakukan apa? Melakukan perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Ya. Nah, ini yang dikatakan yaf'aluna ma la yu'marun. Ya, melakukan perintah dan perintah itu bukan apa? Suatu yang diperintahkan oleh Nabi apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melakukan suatu perbuatan yang dilarang keras oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh, jangan sampai ya ada satu ritual-ritual yang keluar dari ajaran Islam, ya, ada tradisi-tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, ini jangan sampai kita melakukan dengan dalih ini Islami. Tidak ada. Islam itu menyuruh pemeluknya untuk melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan syariat yang ada dalam ajaran agama kita. Ya, itu. Baik. Makanya Nabi katakan faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Ya, barang siapa yang berani berjuang ya terhadap orang-orang yang melakukan penyelewengan seperti itu dengan apa? Biyadihi fahuwa mu'min. Maka orang itu dikatakan orang tersebut masih memiliki iman. Ya, jadi ketika melihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada, entah itu ya mulai dari yang kecil di keluarga kita, di tetangga kita, di masyarakat kita atau dimanapun adanya, kita punya power, kita punya kekuatan, maka kita harus berani apa? Ya, tuh untuk mencegah ya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam yang kita cintai. Tuh, ya. Jadi tahap pertama kita harus berani merubah dengan apa? Biyadi, dengan power, dengan kekuatan yang kita punya. Ya, kita sebagai seorang ketua RT, kita berani untuk memberantas kemunkaran yang ada di wilayah RT kita. Kita sebagai ketua RW, kita berani memberantas suatu kemungkaran yang ada di apa? Warga kita. Jangan kita membiarkan suatu perbuatan maksiat, ya. Ketika kita membiarkan, maka kita mendapatkan dosa yang sama seperti dengan orang-orang yang melakukan dosa tersebut, ya. Dan na'udzubillah, ketika Allah menurunkan azab, ketika Allah menurunkan bala, dan kita kebagian situ, na'udzubillah, kalau kita meninggal kita akan menjadi orang-orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Di tengah keluarga kita ada sesuatu yang seperti tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita harus berani memang secara pelan-pelan. Ya, jangan secara kasar. Ya, Allah sudah mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, dengan penuh hikmah mengajak ke jalan Allah, ya, dengan contoh yang baik, dengan ucapan kata-kata yang lemah lembut. Jangan kita menunjukkan kita ini orang-orang yang punya kuasa, lantas semau kita memberantas kemungkaran dengan cara kita, nggak bisa.
Ya, dalam Islam itu juga diajarkan bagaimana cara memberantas kemunkaran, bagaimana cara memberantas ya kemaksiatan yang ada itu sudah diajarkan dalam ajaran kita dan dalam Al-Qur'an pun sudah dicontohkan dengan penuh hikmah, nasihat yang baik dan jangan sekali-kali berdebat dengan sesuatu yang tidak perlu untuk diperdebatkan ya itu. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun. Ya, dan barang siapa yang berjuang ya, berani untuk memberantas ya kemunkaran, dia tidak mampu dengan power kekuatan yang ada, maka dia harus mampu berjuang untuk memberantas kemunkaran dengan apanya? Bilisanihi, dengan ucapannya, dengan lisannya. Ya, dia berani mengatakan al-haqqu huwal haqq wal batil huwal batil. Kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah apa? Adalah salah. Ya, jangan ada istilah kita nggak enak dalam menerapkan hukum Allah. Ya, siapapun orang yang melanggar hukum Allah, kalau memang harus kita nasihati, kita harus berani apa? Menasehati. Ya, karena dalam suatu ya ungkapan yang dikatakan oleh para ulama, ya, di situ dikatakan qulil haqqo walau kana murran. Ya, ucapkan ya, katakan sesuatu yang benar itu ya, walau kana murran, sekalipun kurang enak, sekalipun kurang sedap, sekalipun kurang bisa diterima oleh siapa? Oleh orang yang kita nasihati. Ya, berarti berani kita untuk apa? Mengucapkan dengan kata-kata. Kalau kita sudah mengucapkan dengan kemampuan lidah yang kita punya, dengan kemampuan mulut yang kita punya, maka kita akan terbebas dari apa tuh? Taklif, beban yang mengharuskan kita untuk apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Ya, dan barang siapa yang berjuang ya, berjihad untuk memberantas kemunkaran yang ada, dia enggak mampu dengan kekuatan yang ada, dia enggak mampu dengan lisan atau mulut yang ada, dan dia harus benci ya, berani untuk memberantas kemunkaran itu dengan apa? Biqalbihi. Ya, dengan apa? Dengan hatinya. Apa maksudnya? Sekedar dia benci aja terhadap kemunkaran yang orang lakukan, itu suatu tanda kalau kita itu masih dikatakan orang-orang yang beriman. Ya, jangan sampai kita selaku orang-orang yang beriman, sifat kita ada yang dikatakan masa bodoh. Ya, ada orang melakukan perbuatan maksiat, kita katakan biarin aja anak orang. Ya, itu ada orang tuanya yang ngurusin, ngapain? Jangan. Ya, selama kita melihat saat itu ada kemunkaran, kita harus apa? Berani, minimal dari hati kita benci. Kita apa tuh? Bahasa kita gedeg aja terhadap kemunkaran yang dilakukan oleh orang itu. Ya, itu. Kenapa? Kalau kita katakan ya biarin aja, masa bodoh, maka kita akan termasuk ke dalam kelompok yang keempat nih. Apa kata Nabi? Laisa wara'a zalika minal imani habbatun khardal. Ya. Nah, kalau dia tidak berbuat kepada tiga hal ini dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, dengan lisannya kagak ya, dengan power atau kekuatannya dia enggak berbuat padahal dia mampu, ya, dengan lisan ucapan dia enggak berbuat padahal dia pintar bicara, dengan apalagi itu hati, ya, dia punya kekuatan hati untuk sekedar gedeg aja tapi dia enggak mau, maka orang seperti ini nih enggak mau berbuat yang dinamakan amar ma'ruf nahi munkar, maka Nabi vonis orang tersebut tidak memiliki iman meskipun hanya sebesar atom.
Ya, orang tersebut tidak memiliki iman meskipun hanya sekedar biji sawi. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini baru sekedar kita ngapain? Berani mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan maksiat dan kita berani untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, memang yang namanya ya suatu kebaikan itu pasti ada apanya? Cobaan dan tantangannya. Ya, seringkali saya katakan kita lebih gampang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan ketimbang kita ngelarang orang untuk tidak melakukan apa? Ya, perbuatan maksiat. Apalagi di tengah keluarga kita, ya, lingkungan kita yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat secara ekonomi dia berada di atas kita, secara status sosial dia berada di atas kita. Itu kadang-kala buat kita menjadi apa tuh? Pertimbangan-pertimbangan kita akan menasihati mereka. Padahal yang namanya ya kemungkaran dari siapa saja yang melakukan perbuatan kemungkaran kita biarin, kewajiban kita untuk ngapain? Menasehati. Ya, kita aja selaku rakyat biasa, Bapak Ibu sekalian, saat kita sebagai seorang masyarakat biasa, ya ada seorang pemimpin melakukan kezaliman-kezaliman, kita tahu itu suatu kezaliman, namun kita membiarkan, maka kita divonis sebagai apa? Syaitonul akhras. Ya, kita membiarkan pemimpin atau orang yang berkuasa melakukan perbuatan zalim, ya, kita dikatakan sebagai apa? Setan yang bisu. Ya, setan yang nggak bisa berbicara. Ya, berarti kita menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya dari hadis ini menjelaskan bahwasanya ya ketika kita mengaku orang-orang yang beriman, tugas kita pertama adalah untuk ya mengajak orang lain melakukan kebaikan. Yang kedua, tugas kita adalah apa? Mencegah orang lain untuk apa? Ya, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena status kita menjadi umat yang terbaik, syaratnya ini ada dua. Ya, pada ayat yang sudah kita baca. Apa ayat itu yang kemarin? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian itu adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Nah, ketika kita akan menjadi umat yang terbaik, syaratnya dua, berani untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan dan berani untuk mencegah orang lain saat orang lain akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ataupun dosa. Ya, kadang-kala mohon maaf aja Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, zaman sekarang kita aja sama anak kadang merasa kalah. Ya, ketika ada anak kita, contohnya yang perempuan udah menginjak usia mulai remaja, ya, anak kita yang remaja tidak berjilbab, ya, ada orang tetangga negor, bang, itu anak ente kan udah remaja, suruh pakai jilbab aja. Itu orang tua bilang biarin aja dah, udah gede dia sadar tuh, ya, udah gede dia sadar, nungguin sadar, setan emang berhenti godain orang kalau udah gede. Ya, justru yang namanya setan godain semakin tua semakin diapain? Semakin digoda. Ya, ya buktinya aja aki-aki masih demen sama perempuan cantik ya. Si demen. Itu digodain sama siapa? Sama setan. Ya, kalau orang tua enggak digodain sama setan, orang udah tua enggak demen perempuan cakep. Ya kan? Nah, buktinya perempuan yang cantik masih disukai oleh siapa? Aki-aki. Ya, meskipun dia udah punya istri. Ya, itu makanya jangan ada kata-kata seperti tadi, biarin aja dah. Kita juga dia udah gede, dia sadar sendiri. Ya, namanya juga anak sekarang tuh. Anak sekarang dibilang. Emang bedanya sekarang sama dulu apa ya? Jilbab beda. Kalau dulu wajib, sekarang enggak gitu. Ya, yang namanya hukum Allah itu sekarang, dulu, sekarang dan yang akan datang tetap yang namanya wajib tetap wajib.
ya nggak ada bisa berubah, ya itu kecuali dalam hal namanya itu cadar atau nikob, itu beda lagi. Nanti itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi kalau dalam urusan jilbab, kapan saja, di mana saja seorang wanita dia harus apa? Berjilbab untuk menutupi apa? Auratnya, yaitu yang berupa rambut yang ada. Ya, itu. Ya mudah-mudahan sih kita-kita yang ngaji ini istilah kata nggak ada yang takut sama anak. Ya, kalau itu anak melakukan suatu hal yang salah, kita dengan berani tegas untuk ngapain? Memberikan nasihat. Kenapa? Karena kalau kita biarkan Pak, kita juga nanti yang akan kebelangsa. Ya, karena dosanya itu juga nanti sampai di akhirat kita bakal bawa itu. Ya, kenapa? Karena anak itu adalah apa? Tanggung jawab kita. Ya. Nah, apalagi kita sebagai seorang bapak, ya, kita sebagai umat Nabi kan Nabi katakan kullukum ra'in. Kalian ini adalah semua pemimpin. Ya, tuh. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian yang menjadi seorang pemimpin, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat yang kecil, yang sedang, yang luas, itu akan diapain? Dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebelum kita dimintai pertanggungjawabannya, kita harus sudah punya jawaban. Kalau jawabannya salah, bakal diapain kita? Dikemplang oleh malaikat, ya. Tapi kalau jawabannya benar, maka kita akan diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah, berupa apa? Tanggung jawab yang berat, tapi kita bisa untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab tersebut, ya. Nah, inilah makna ataupun pengertian dari hadis yang kedua yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya hadis yang ketiga. An Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abil Walid Ubadah bin Samit, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, ya. Beliau berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaiat di sini apa pengertiannya kemarin? Dimintai sumpah atau janji. Ya, jadi dipanggil tuh para sahabat dulu nih, termasuk hadir situ Abil Walid Ubadah bin Samit. Dia hadir situ. Ya, makanya dia lagi menyampaikan nih, bercerita apa yang dialami saat itu bersama Rasulullah. Ya, kata Ubadah bin Samit, kami pernah dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa baiat yang dilakukan oleh Nabi kepada kami? Dikatakan alas sam'i wat ta'ah. Ya, hendaklah kalian itu untuk selalu mendengar dan taat. Mendengar maksudnya apa? Mendengar apa yang menjadi perintah Allah kita kerjain, mendengar apa yang menjadi larangan Allah kita apain? Kita tinggalin. Ya, itu namanya tuh alas sam'i yang seperti kita udah baca ayatnya. Sebagai orang-orang yang beriman itu harus apa? Sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami apa? Kami laksanakan. Bukan sami'na wa asaina. Ya, kami dengar tapi kami apa? Kami tidak melaksanakan atau kami langgar. Ya, seperti mohon maaf kebanyakan anak-anak sekarang di depan orang tuanya, di depan kita bilang iya ayah, iya abah, iya papa, ya, iya papi di depan kita. Tapi di belakang dia ngapain? Kita nggak tahu anak-anak kita melakukan apa. Dia hanya mengatakan baik ayah, tapi di belakang wa asaina. Dia melanggar apa yang menjadi ya sumpahnya dia itu, ya. Wa ta'ah, begitu juga untuk selalu apa? Taat, ya. Pokoknya yang namanya perintah Allah jangan diapain? Jangan diistilahkan pakai ada debat-debat lagi dah.
Ya, yang namanya perintah Allah pokoknya kerjain aja. Di balik perintah Allah pasti ada apa? Hikmah yang ada. Ya. Nah, anjuran baiat yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabat untuk mendengar dan taat itu dalam kondisi apa? Fil usri wal yusr. Saat kita dalam keadaan susah dan saat kita dalam keadaan gampang. Ya. Jadi kita taat, kita dengar tuh. Jangan pilih-pilih kondisi menurut kita aja. Mau kita dalam keadaan susah kayak yang namanya taat sholat itu tetap apa ya? Wajib. Ya, mau keadaan seneng kayak yang namanya puasa Ramadan itu harus apa? Wajib. Ya, nggak ada istilah kalau lagi seneng doang kita sholat, kalau lagi seneng doang kita zakat, kalau lagi seneng doang kita ngapain? Berbagi. Justru ya di balik kondisi-kondisi yang ada, orang yang memiliki ya harta nggak terlalu banyak tapi dia gemar bersedekah, ini yang akan mendapatkan nilai yang sangat tinggi lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang kaya bersedekah biasa. Ya, tapi buat orang-orang kayak kita ini yang punya harta biasa-biasa aja sedekah, oh itu nilainya di sisi Allah jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang kaya yang bersedekah. Sama halnya seperti anak muda rajin beribadah luar biasa, aki-aki, nenek-nenek rajin ibadah biasa. Nah, udah aki-aki, nenek-nenek gak mau rajin ibadah, mau ngapain lagi? Ya, bukan berarti yang bakal pasti meninggal orang tua duluan, bukan. Ya, Nabi pun bilang, Nabi cinta banget dah ami anak muda yang banyak beristighfar. Nabi gedeg banget dah ami aki-aki yang rajin bermaksiat. Tuh, harusnya orang tua yang banyak taubat. Harusnya orang tua yang banyak istighfar. Bukan berarti anak muda harus senang-senang dulu. Tidak. Ya, kalau dia masih muda sudah banyak istighfar, maka itu akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba. Wal mansyata wal makrah. Ya, tuh. Dan juga dalam keadaan luang ataupun dalam keadaan sempit, ya tetap kita harus ngapain? Ya, yang namanya ketaatan, yang namanya perintah dan lain sebagainya dari Allah dan Rasulullah harus kita apain? Kita laksanakan. Ya, emang kalau kita dalam keadaan susah, ya nggak punya apa-apa, dalam kondisi terjepit, sholat nggak wajib? Wajib, Bu. Ya, jangankan dalam keadaan susah, orang lagi sakit aja. Selama dia masih ingat, sholat tetap apa? Wajib. Ya, nggak mampu berdiri bisa duduk, nggak mampu duduk bisa berbaring, nggak mampu berbaring dengan isyarat, nggak mampu dengan isyarat diapain? Sholatin udah. Ya, orang nggak mampu ngapa-ngapain mau diapain? Ya kan? Kecuali kalau dia itu memang ya dalam keadaan koma, tidak sadar, itu nggak wajib sholat gitu. Ya, kalau koma sadar itu jangan dianggap orang itu meninggalkan sholat. Ya, dan orang yang dalam keadaan koma, kan ada orang koma sampai sebulan lebih, ada nggak? Ada yang sampai 3 bulan di koma. Jadi nggak wajib sholat. Ya, dan itu jangan dianggap itu orang meninggalkan sholat. Dan jangan dianggap nanti oh kita angkatin fidyah tuh dia nggak sholat selama sekian bulan karena koma. Oh enggak. Ya, kalau koma itu bukan termasuk harus dikodok, bukan. Ya, karena orang sholat itu harus dalam keadaan apa? Sadar. Ya, kalau orang koma suruh sholat gimana? Ya, itu enggak. Jangan sampai salah kita memberikan ya pengertian itu. Ya. Wa ala asarati alaina. Ya, itu. Dan terhadap apa? Asar. Ya, sesuatu yang wajib untuk kami lakukan, ya. Wa ala alla nunadi al amra ahlah, dan jangan sekali-kali kita mengambil atau mencabut sesuatu ya jabatan dari apa itu?
dari orang itu memang mampu untuk melakukan jabatan tersebut. Ya, kalau ada orang mampu untuk diberikan amanah dan dia bisa menjalankan, kita harus apain? Taat dan ikutin apa yang menjadi ya ajaran orang tersebut. Tapi kalau dia sebagai seorang pemimpin, dia bukan ahlunya, bukan punya kemampuannya, nggak wajib kita untuk ngapain? Mentaatinya. Ya, karena kan Nabi sudah jelaskan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Janganlah kita ikut, janganlah kita taat kepada siapa saja yang mana orang itu mengajarkan atau menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jangankan kepada pemimpin, jangankan kepada orang lain, kepada orang tua kita sendiri aja. Kalau orang tua kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik, jangan kita apain? Jangan kita taati. Ya, ingat pesan Sayyidina Luqman kepada anaknya apa? Ya, wa in jahadaka alla tusyrika bi syai'an fala tuti'huma. Ya, apabila salah satu atau kedua orang tuamu menyuruh kalian untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan diikutin sekalipun itu perintah dari kedua orang tua. Tapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan di dunia kamu gauli kedua orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Statusnya sebagai siapa? Sebagai kedua orang tua. Biar bagaimana juga, makanya di sini harus kita ambil nih Pak. Orang tua segeblek-gebleknya kayak apa, kita selaku anak tetap harus ngapain? Ngakuin. Ya. Mau dia orang kafir kayak, mau dia tukang ahlul maksiat kayak, tetap kalau itu urusannya dia dengan siapa? Dengan Allah nanti di akhirat. Ya. Tapi status dia di dunia dan kita selaku anak tetap harus mengakui kalau dia itu siapa? Orang tua kita. Ya, tuh, orang apa ya? Orang tua kita yang sudah berjasa kepada anaknya. Ya, jangan pernah kita katakan, udah kita putusin silaturahim, kita buang orang tua kita. Karena apa? Karena kita berbeda agama. Berbeda agama bukan berarti memutuskan silaturahim. Berbeda pandangan bukan berarti kita harus apa ya? Berantem. Ya, justru kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan apa-apa yang perlu kita selesaikan. Ya, tuh. Illa antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala. Ya, lain hanya kecuali kalau kamu memang jelas-jelas melihat ya dari orang pemimpin atau siapapun tadi itu dia berbuat kafir, ya, dia ingkar kepada Allah, ya, yang mana yang kamu lihat itu benar-benar ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Nah, itu jangan kamu ikutin. Jangan kamu dengerin. Ya, mau siapa kek? Ya. Dinyuruh kita berbuat syirik, dinyuruh kita nyembah, dinyuruh kita taat, benar-benar taat kepada ya orang-orang yang enggak jelas, jangan. Ya, kenapa? Karena itu bisa jadi akan apa? Menyimpangkan dari akidah kita. Itu bisa jadi akan menyelewengkan dari pemahaman akidah kita itu, ya. Makanya jangan pernah kita mau ikut kepada siapapun kalau orang-orang itu menjadikan kita jauh dari Allah. Apalagi berbuat maksiat kepada Allah, berbuat maksiat kepada Rasul, ya itu. Kalau itu sudah ada bukti, baru kita boleh untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Apa maksudnya? Kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Ini pokok dari yang kita pelajari. Ya, jadi jangan ada istilah pandang bulu amar ma'ruf nahi munkar itu ke siapapun. Ke orang tua boleh gak kita amar ma'ruf nahi munkar? Boleh. Ya, Nabi Ibrahim aja kan berani ya memberikan nasihat kepada orang tuanya sendiri. Ya itu, lima ta'budu asnam, kata Nabi Ibrahim. Kenapa ayah kok nyembah berhala? Ya, yang enggak bisa ngapa-ngapain, ya. Apakah Nabi Ibrahim dikatakan anak yang durhaka? Tidak. Ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu juga sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Ya, Tuhan.
wa alayya an naqula bil haqq ainama kunna. Tuh. Maka tugas kita berani untuk mengatakan sesuatu yang hak di mana saja kita berada. Ya, mau di mana, ya. Kalau itu sesuatu yang benar, jangan pernah kita mundur selangkah pun. Ya, kalau itu sesuatu yang hak, jangan pernah kita apa? Ya, mau mundur, jangankan mundur jauh, selangkah aja kita jangan. Kalau perlu kita harus apa? Maju terus tuh, ya. La nakhafu fillahi laumata naim. Ya, laim. Jangan kita ada perasaan takut ya kecuali kepada Allah atas segala macam bentuk cacian atau hinaan atau ejekan. Biarin aja orang ngejek, orang bilang ah lu so alim lu, ah lu seorang paling benar lu, ah lu seorang pasti dijamin masuk surga lu. Biarin yang namanya orang selama dia punya mulut dia bisa ngomong, biarin nanti bakal ketahuan siapa yang benar. Ya, kapan ketahuannya itu? Nanti kalau orang sudah mati. Kan Allah katakan, ya, Allah menjadikan adanya kematian tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, agar kami akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sekarang kita bisa masih bohong-bohong, bisa gak? Bisa. Manusia bisa kita bohongin, bisa. Orang tua bisa kita bohongin, bisa. Guru kita bisa kita bohongin, bisa. Tapi Allah nggak akan bisa kita bohongin. Ya, nah perintah amar ma'ruf itu dikatakan, ya, ainama kunna, di mana saja kita berada, la nakhafu billahi laumata alaim. Jangan pernah kita takut kecuali hanya kepada Allah atas berbagai macam cacian ataupun celaan. Ya, coba. Al-mansyatu wal makrah bi fathi mimihima. Ya. Nah, di sini yang dimaksud al-mansat wal makrah dengan memfathahkan dua mim. Ai fi sahli was sa'b. Baik dalam keadaan mudah dan sulit. Ya. Wal asra al-ikhtisas bil mushtarik wa qad sabaqa bayanuha. Wal asra itu adalah al-ikhtisas bil mushtarik, ya. Melakukan suatu perbuatan maksiat bareng-bareng, jangan itu, ya. Itu bawahan, bukan bawahan ya, tapi bawahan. Ya, apa maksudnya? Bi fathil ba, ya, al muwahhadah ba'daha, ya, wawun summa alifun summa summa haun muhmalah ai dhahiran la yahtamilu ta'wilan. Tuh. Jadi yang nampak artinya ketika kita sudah melihat adanya suatu penyimpangan dengan jelas, dengan nyata bawahan di situ, ya, baru kita berani untuk ngapain? Melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari dua hadis ini dengan kita apa? Berani untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berani, kita akan diponis oleh Allah dan oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup dua hadis dulu kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan.